pelapor kita ini emang ragu-ragu atas kematian suaminya. Jadi meninggalnya katanya kapalnya tenggelam gitu. Tenggelam Di perairan Filipina. Perairan Filipina. Ngerti nggak Filipina di mana? Tahu yang pamulang sebelah kiri itu kan? Ini nggak pernah keluar negeri nih ketahuannya ya. Dia sampai sekarang nggak percaya. Suaminya meninggal. Karena jenazahnya juga belum diketemukan, Mas. Oke, tapi ada yang aneh ya pemirsa, karena semenjak suaminya meninggal gitu ya, kata dikabarkan meninggal, dia menemukan benda-benda seperti lipstik di kamarnya. Dan itu bukan lipstik dia. Ini aneh nih, banyak keanehan-keanehan yang diceritakan ke kita, makanya kita langsung aja datang ke rumahnya. Sesampainya kita di rumah Dwi, tiba-tiba rumah belok kanan ya? Iya, ini nih Mas rumahnya nih. Nah itu Siapa? Lah. Kok kayak maling bukan sih? Maling bukan sih? Cepetan. Oh, ternyata emang benar itu adalah rumah Dwi, yang tadi ngejar itu adalah pelapor kita Dwi. Dan habis itu Dwi langsung mengajak kita masuk ke dalam rumah dan rumahnya masih kekunci. Tapi ini kekunci Dia pintu. lewat mana ya? Dia nggak kunci kan? Kekunci, Mas. Hah? Ini kekunci, Mas. Ini jendela kebuka sih, jendela kebuka. Tapi ada teralis. Tapi ada ya, Sih? tali, nggak mungkin Nggak bisa. mungkin. Teralis, Mas. ada teralis ya. Tuh, ada tali, nggak mungkin kalau ada orang yang masuk, Mas. Nggak punya kunci. Ini kebuka sih. Nah, ini Mas. Aku sering nemuin kayak gini, Mas. Hal-hal aneh ada di rumah, Mas. Ini ada lipstick, ada bedak. Ini bukan punya saya, Mas. Oh iya, Mas. Dia mulai bercerita tentang barang-barang yang setiap hari sering hilang di kamarnya. Aneh banget. Baju suami kamu banyak yang Banyak hilang. yang hilang, iya. Satu persatu hilang, terus Oke, suami kamu dikabarkan meninggal ini atau kapalnya tenggelam katanya ya? iya, Mas. Sejak kapan? 2 minggu yang lalu lah, Mas. 2 minggu yang lalu. Oke, dan kamu belum melihat Belum, karena jenazahnya bilang belum ditemukan. belum ditemukan. Oke, kamu taunya dia meninggal itu dari mana? Dia ngirim voice note ke saya, Mas. Kirim voice note ke kamu. Ini voice note terakhir dari dia, Mas. Sebelumnya dia pernah nelpon saya, Mas. Nelpon terus. Nelpon 10 kali lebih, tapi saya tidur, Mas. Saya nggak lihat. Dan dia kirim FN ini, Mas. Ini pesan terakhir dia, Mas. Terakhir kali dia ngabarin ke saya. Itu suara kapas ya, Mas? Suara kapal. Ini gimana sih ini? Gede, Mas. Kita ulang ya. Aku sangat nyesel, Mas. Aku nggak angkat telepon dia, Mas. Dia kandungan kamu. Oh, lagi hamil? Iya. Oh, serius lagi hamil? Tapi bukti voice note yang tadi kita dengar itu menggambarkan kepanikan sebelum kapalnya tenggelam, sebelum ajal. Ada kabar dari agennya yang dari kapal itu, Mas, bahwa dia tuh meninggal. Ngabarin ke sini datang. Oh, datang orangnya Iya, ke dan sini. dia minta uang, Mas, sama saya. Oh, minta uang. Iya, minta uang memulangkan jenazah ke rumah, Mas. Ya, berarti jenazah suami lu udah ditemukan dong? Nah, makanya saya bingung, Mbak. Jenazahnya belum ketemu, tapi dia terus minta uang dari saya, Mas. Siapa nama orangnya? Agung. Agung. Mas Agung. Oke, Mas Agung minta uang terus. Iya. Terus? Tiap hari dia ngabarin tentang suami saya, tentang kabar suami saya, tapi sampai sekarang jenazahnya belum datang. Ini jangan-jangan Penipuan? sebenarnya suami kamu nggak meninggal, tapi dia mau minta uang doang, penipuan nih. Nggak mungkin, Mas. Tapi benar ini suara suami saya, Mas. Walah, jadi bisa juga sih. Lalu saya ajak dia buat gimana kalau kita ke rumah orang tua suami kamu. Pasti kan dari sini kita bisa dapat informasi. Itu suaminya benar-benar udah meninggal atau belum, tapi dia ketakutan. Iya, Mas. Yuk kita ke rumah orang tuanya suami kamu yuk, mertua kamu. Takut, Mas. Hah? Kenapa takut? Kita harus cari kejelasan nih. Dari situ kan juga kalau emang anaknya meninggal, emang udah meninggal pasti keluarganya tahu dong, bener nggak? Yuk, ayo ikut saya. Nggak, saya pasti nggak usah- berusaha. nggak usah takut, ada saya, ada kita di sini. Yuk, Pasti saya bakal diusir, yuk udah, Mas. yuk, ayo. Sampai kita di rumah ibu mertuanya Dwi, bener saja.
mertuanya Dwi keluar, dia langsung marah-marah ngeliat Dwi. Siapa kamu? Ini juga apa ini? Gak usah ikut-ikut urusan orang. Keluar kalian. Bu, ini Ibu tolong. Bu, tolong jelasin. Keluar Bu. kalian. Gak usah ikut campur urusan orang lain. Keluar. Apa ini bawa ya, kamera ya, segala? enggak, Bu, ini mantu ibu, Bu. Mantu? Ngaku-ngaku aja. Gak pernah saya punya mantu kayak begini. Bu, saya minta tolong, Bu. Saya nggak akan bakal kesini lagi. Tapi Bu, tolong jelasin, Bu. Gimana tentang Mas Dana, Bu? Gara-gara kamu dia sampai harus kerja di laut. Aku pengen lihat jenazah Mas Dana. Perempuan bawa sial. Dari dulu gak pernah setuju sama kamu. Keluar. Gak usah masuk-masuk rumah saya. Mas juga keluar. Keluar. Ya, Keluar. Ya Allah, masuk semua orang. Apa sih? Sana kalian. Jangan ikut campur urusan orang lain. Pas mertuanya Dwi lagi marah-marah, gak sengaja gua ngeliat ada orang ngintip di jendela rumahnya. Mas, itu ada ngintip, Mas. Dari tadi kayaknya ngintip. Apaan ngintip apa? Itu di jendela, coba Mas lihat. Tuh kan, Mas. Itu. Mana? Mas Dana. Mas Dana. Dia langsung pergi lah, Mas. Mas Dana. Aduh, udah dibilang suruh keluar. Keluar kamu. Mas Dana. Itu bukan Dana. Ini Dani kembarannya. Suami kamu. Ini bukan suami kamu. Ini perempuan gak tau malu. Kenapa sih pakai kamera-kamera? Saya juga bingung dong loh. Ini bener suami kamu nih, Dana. Artinya kan berarti Dana nggak meninggal. Tapi yang saya bingung kok suaminya itu tidak mengenal istrinya sendiri. Dia malah nanya kamu siapa. Aneh nih. Ini apa sih kamera? Oke, saya mau tanya. Kamu siapa? Ini Dani, bukan Dana. Dani. Kok udah main masuk rumah orang? Suami kamu namanya siapa sih? Dana, Mas. Ini bukan Dana, ini Dani. Mereka kembar. Mbak keluar, Enggak. Mas keluar Mas. Kamera Mas keluar. Dana nggak pernah bilang kalau dia punya kembaran. Aduh, Enggak, kok udah bilang kan sebelum saya? Saya Dani, bukan Dana. Ini Dani, bukan Oke, Dana. suami kamu kembar kamu tahu? Nggak tahu, Mas. Dia nggak pernah cerita sama aku. Kamu jangan Dan mengada-ngada. nggak akan mungkin. Kamu aja kamu alasan kali. Kalian. Sumpah mas, saya nggak ngada-ngada mas beneran. Saya ada kembaran. Oke, sekarang ya. Apa buktinya? Nah, Apa buktinya? Bentar ya, saya ambilkan rumahnya. Apa-apaan sih, jangan kayak gini apa Kamu sih? bener gak kenal istri kamu? Nggak kenal mas, ini siapa sih mas? Oke. Coba Sekarang, kalian oh dia ngeyel. kembar. Nih, ini mereka ini kembar. Dana sama Dani. Tapi ini bisa aja editan kan? Orang mukanya Tuh. iya sama sih ya. Tapi kan itu bisa editan. Kalau mau jangan-jangan kan mas, ini kan ada Kalian buktinya jangan mbak. ngeyel dong, dan ngeyel. Keluar. Enggak dia Mbak. Kamu lihat sendiri tuh. Tuh, dia sendiri. Memang mereka kembar kok kamu ngeyel. Saya ibunya. Mas Dana nggak pernah cerita kalau dia punya kembaran. Ya, memang Pastinya kamu- kalau kan ibu aja kan. Itu memang karena kamu istri yang gak dianggap sama Dana. Nah, kalian keluar. Pergi kalian semuanya. Gak usah Mas, ikut campur mas, urusan keluar, orang mas. lain. Bukti lain bu. Ya, Ibu bisa biasa aja. tunjukkan Iya, kan sekali ya. bukti yang lain atau Bukti lain Bu, silakan Bu. Masih juga gak percaya. Ambil akta kita. Sebentar. Lagi pula bang, ngapain sih ngomong istri Dana? Padahal Dana nggak pernah cerita sama saya. saya istri sahnya Dana. Tapi mas Dana nggak pernah ngomong sih sama saya. Rumah orang ngeyel pula. Ini buktinya. Tapi ada nama Dani sih. Emang mereka itu kembar. Beneran itu? Keluar kalian. Kalian ikut campur urusan orang lain. Kita diusir sampai akhirnya pintu rumahnya digembok karena dia nggak mau kita masuk rumah itu lagi. Kita nunggu di mobil. Kamu galak banget ya. Makanya dari awal aku bilang aku tuh takut. Aku nggak berani pasti bakal gini kejadiannya. Memang dari awal dia tuh paling nggak setuju kalau aku nikah sama Mas Dana. Kelihatan sih. Sampai tadi pintunya digembok. Seakan-akan kita mau masuk lagi gitu. Lagi kita ngobrol, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke rumah tersebut sambil membuka kunci gembok pagarnya. Artinya nih wanita kan punya kunci gembok, artinya wanita ini tinggal di rumah tersebut. Lu kenal nggak sama cewek itu? Aku nggak pernah kenal. Oh berarti jangan-jangan suami lo emang belum meninggal. Tadi itu suami lo, dia acting dia. Ini dia kawin lagi, ini istrinya mungkin. Tapi tadi jelas kok Mas itu ada kartu keluarganya. Ini cewek siapa fotonya. coba? Ini cewek siapa Ya coba? mungkin ini saudaranya, lu nggak tahu emang ini ada sangkut pautnya saudara, lu nggak pernah lihat. Langsung tanya kita. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah ini?
Kenapa kamu ada kunci rumah? Kamu siapa? Kamu ngapain sih megang-megang kunci? Ini apa-apaan nih kamu? Aku harus nanya kamu tuh siapa? Kenapa kamu ada di rumah ini? Kamu ngapain di sini? Aku udah setahun nikah sama Mas Dan. Kamu siapa? Kamu bilang siapa? Gue udah nikah sama Mas Dan tuh udah 3 bulan. Lo siapa? Ngaku-ngaku Baru 3 aja. bulan. 3 bulan. Kenapa? 3 bulan kan Mas Dan izin untuk berlayar, Mas. Oh tuh, Mas Dan ini izin berlayar 3 bulan yang lalu. ke luar negeri itu 3 bulan yang lalu persis. Kamu nikah 3 bulan yang lalu. Iya betul, saya memang nikah 3 bulan yang lalu. Artinya ya, dia bukan berlayar, kematiannya palsu. Dia nikah lagi. Kamu serius? Ngapain sih kesini ngaku-ngaku Mas Dan, udah tau Mas Dan suami gue. Pakai nangis-nangis sekali. Masih datang-datang kemari. Siapa udah diusir masih datang-datang lagi. Ibu jelasin ini siapa, Bu? Ini istrinya anak saya. Berarti Mas Dan meninggal, Bu. Hah? Bu, Mas Dan belum. Aduh, kamu keluar. Kamu masuk. Kamu keluar, kalian keluar. Bu, ini udah diusir masih bolak-balik kemari juga. Bukan urusan kamu. Keluar kalian, keluar. Aneh banget sih, sumpah. Mas Dan, Mas. Sekali lagi kamu lari, saya panggil polisi ya. Balik semua orang seenaknya. Dia ngaku itu istrinya Mas Dan, Mas. Oke. Gua udah mulai punya titik terang nih. Ya, bisa di rumah juga mungkin bisa punya kesimpulan kan. 3 bulan yang lalu dia izin berlayar ke luar negeri. Ya, di kapal. 3 bulan yang lalu juga cewek ini menikah dengan Mas Dan. Oke, tapi kita bodohnya gua nggak nanya Mas Dan itu siapa? Dan apa Nah, Dani? itu. Kalau Kan emang tadi kalian dia kan kembar. kembar. Gini, kita masuk mobil. Langsung saya ingat, tadi kan dia sempat cerita kalau dia sering didatengin orang yang bernama Agung yang mengaku agen yang memberangkatkan suaminya sebagai tenaga kerja di kapal tersebut. Nah, ya udah, kita pergi ke kantornya karena Dwi bilang kalau dia itu pernah sekali datang ke kantornya Agung ini. Kantornya yakin ini? Bener Mas, aku pernah sekali kesini waktu pembayaran untuk Apa? kirim jenazah kemarin Mas. Kamu pernah sekali kesini Iya, waktu pembayaran jenazah suami saya. pemulangan jenazah? Kamu masuk ke kantor ini? Enggak, saya sampai depan aja sih. Oh, ketemu Iya. sama Agung di depan? Iya. Permisi Mbak. Maaf, ini bener agen yang nyalurin tenaga kerja buat ke luar negeri, betul? Iya, betul. Nah, ini masalahnya gini, dia mau minta kejelasan. Suaminya dia kan diberangkatkan sama agen ini dan meninggal katanya waktu kapalnya tenggelam di perairan Filipina. Namanya adalah Dana. Bener nggak Dana diberangkatkan dari sini? Ini khusus buat TKW wanita. Maksudnya ini agen Agent wanita. buat ngeberangkatin tenaga kerja wanita? Laki-laki nggak ada? Nggak ada. Nah, loh. Masalahnya suaminya dia katanya diberangkatin di sini dan meninggal di waktu iya di waktu berlayar. Nah, tunggu. Namanya Agung ada kerja di sini, Agung? Pak Agung ada? Agung, ada di sini. Ada. Ada orangnya nggak? Lagi keluar makan siang. Keluar makan siang. Berarti nggak lama ya Mbak, bisa ditunggu ya? Oke. Ya udah, tapi benar di sini khusus TKW. Iya, buat takeaway aja. Loh Mas, berarti Mas Dana nggak diberangkatin di sini dong? Ya, Aku ditipu dong. TKW. Kamu terakhir ditipu dong kasih duit sama Agung itu, Di depan Mas, di depan kantor ini persis. tapi nggak masuk ke dalam. Nggak masuk. Wah, jangan-jangan aku ditipu Mas. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Pas kita keluar, kita ketemu sama seorang cowok dan seorang cewek. Tapi Dwi bilang, Wah, Agung? oh ini Agung. Iya ini Agung. Waduh, ngapain sini lagi? Ya aku kan mau bertanyakan Mas, gimana? Ini siapa nih? Mas, maaf mas, kamera di sini harus ada izinnya ya. Mas, maaf. Oke, sekarang saya mau tanya. Mas bener yang ngeberangkatin suaminya berlayar ke luar negeri? Mas. Ya kenapa ya? Kenapa? Lo takut kamera kenapa? Enggak harus ada izinnya. Ya lo nipu ya? Hah? Enggak lah, enggak ada Hah? yang nipu. Enggak, sekarang jelasin ya. Ini kantor ngeberangkatin tenaga kerja wanita doang apa enggak? Wanita doang di sini. Lo ngeberangkatin Dana bener suaminya dia? Iya. Enggak, dari kantor ini apa bukan? Ini kantor buat wanita doang kan? Jangan di sini. Hah? Kenapa Enggak. emang jadi Kenapa yang di sini? Ada enak sama kamu. Apa? Di sini aja. Saya melihat ini gelagat penipu.
Dan saya berpikir jangan-jangan uang yang dimintain ke Dwi untuk alasan pemulangan jenazah ini adalah modus aja. Ya gini lo. Oke, ya kemana lo mau kabur? Kamu jangan kabur. Enggak. Gini ceritanya mas, si Dana itu kemarin datang ke saya. Dia tuh pengen kerja di pelayaran. Oke, di kapal. Oke, terus Pokoknya intinya dia minta bantuan saya. buat berangkat ke luar negeri, Iya. berlayar. Ya, Terus? tapi jalur ilegal. Oh, yang tidak legal, tidak resmi. Iya mas, gitu. Jadi dia melalui jalur ilegal. Bukan lewat kantor ini. Bukan. Tapi lo minta duit pemulangan jenazah ke dia sampai berapa juta? Lo suruh dia kan datang ke kantor ini. Berkali-kali loh aku kasih uang ke kamu. Tapi itu kan lagi proses mas. Nah, sekarang jenazahnya di mana? Belum ditemuin. Hah? Ya terus lo ngapain minta uang terus? Lo bilang minta uang kan buat pemulangan jenazah. Kalau jenazah Ya belum buat ditemuin proses apa? mas, di sananya. Lo menipu lo kan? Hah? Bohongin gue. Enggak, ada kasusnya sama seperti ini. Lo gue laporin polisi, kita ke polisi aja yuk. Ya udah jelas lah. Enggak mas, ada kasus seperti mbak ini. Eh, Pokoknya dia ada di dalam. Yang tadi lihat kan mas. Apa? Dari- Yang mana? cewek Yang tadi, mana? yang Hah? ketemu saya. Dia itu suaminya sama seperti Dana. Maksudnya? Korban. Meninggal juga? Iya. Di kapal itu? Iya. Coba panggil. Tapi dia bilang kalau wanita yang tadi masuk bersama dia adalah salah satu istri dari korban kecelakaan kapal tenggelam yang sama dengan suaminya Dwi. Dia masuk. Tapi terlihat dia lama banget ngobrol sama wanita tersebut. Tuh, lo lihat gak? Ini orang ngibul nih kayaknya. Lo dibohongin gue rasa. Cuman kalau bener itu cewek juga korban, Coba gue pengen lihat deh. Meninggalnya kapan? Kapan tenggelamnya kapalnya? 3 bulan yang lalu. Apa? 3 bulan yang lalu. Di perairan Filipina ya. Gue Iya. coba lihat deh. Ada nggak kapal tenggelam di Google perairan Filipina? Kapal tenggelam di perairan Filipina. Beritanya nggak ada. Yang barunya Mas coba. Ya pasti kan harusnya ada beritanya kan. Iya nggak ada, kok nggak ada ya? Bang, kamu ceritain ke Mas Wia dan Mbak ini. Suami kamu. Saya juga korban mas, Mbak. Saya juga korban. Korban apa Mbak? Suami saya meninggal, Mbak. Suami saya sempat telepon ke saya, Mbak. Di sebelah suami saya itu ada suami Mbak. Ada Dana di situ. Terus? Ya. Mas Dana titip pesan buat Mbak. Dia sangat mencintai Mbak. Dia telepon Mbak, nggak pernah diangkat Mbak. Kenapa Mbak nggak angkat? Iya Mbak, waktu itu dia memang telepon saya Mbak 10 kali lebih. Cuma nggak saya angkat Mbak karena saya ketiduran. Makanya Mbak satu nyesel banget Mbak. Padahal mungkin dia mau nitipin pesan terakhir buat saya Mbak. Dia sangat mencintai Mbak dan dia nggak mau kehilangan Mbak. Terus kamu kesini ngapain? Ke kantor ini? Saya di sini mau bayar Bayar apa? buat kembaliin suami saya. Jenazah suami kamu. Suami saya ke sini. Berapa Mas? Apa? 50 juta. 50 juta. Totalnya 50 juta. Jadi kalau Mbak ini pengen jenazahnya pulang cepat, ya kurang 30 juta lagi. Berarti benar Mas Dana meninggal. Suami Mbak juga meninggal Mbak. Iya Mbak, sebelum kapal itu tenggelam. Dia sempat telepon saya Mbak. Ya Allah berarti berita itu benar. Bohong dong. Mas Dana. Mas Dana. Ya Allah. Mbak. Lo nggak nipu kan? Enggak lah, tadi dengar sendiri kan Mas. Ingat lo kalau nipu ya, nanti dasarnya kita laporin lo ke polisi. Mbak, lihat sendiri. Dia nggak nipu Mbak. Udah ada buktinya saya. Iya Mas ya. Kita masih ingin mencari tahu apakah benar Dana itu suaminya Dwi ini kembar.
Kita tungguin di depan rumahnya. Sekarang ini kita lihat ini mobil hitam ini, kita nggak tahu nih mobil siapa ya. Iya mas, Kemarin mobil hitam ini nggak ada di rumah ini kan? nggak ada. Nah, kita tunggu aja deh. Kita tunggu sampai ada pergerakan. Lalu keluarlah seorang laki-laki yang kita nggak tahu itu Dana, apa kembarannya Dani, itu kalau kembar ya. Dia naik mobil hitam yang terparkir di depan. Kita ikutin. Gini aja deh, Risa gue ikutin. Lu jaga di rumah ini ya. Kita lihat nih, masih ada lagi nggak yang mirip sama dia? Kalau emang keluar lagi, ini berarti artinya dia kembar. Oke. Ya, lo laporan sama gue ya nanti ya. Oke. Ya lo bawa jaket. Kita ikutin. Gue disuruh Mas Uya untuk terus mengintai rumah mertuanya Dwi. Kita udah setengah jam lebih nih nunggu di sini, capek tau gue. Gak lama ada cowok yang keluar dari rumah itu yang mirip banget sama Dana. Loh, ada dua. Berarti bener dong. Kalau dia tuh kembar. Ya ini, itu istrinya. Loh, berarti dia bener. Dana nggak meninggal. Itu kan cewek yang kemarin ngomong kalau dia tuh istrinya Dandan, tapi gue nggak tahu ini istrinya Dana atau Dani. Oh, dia pergi. Mereka pergi naik motor dan gue langsung buru-buru ikutin dia. Nah, tapi ini Dana atau Dani ya? Tapi ini Dana atau Dani? Udah kita ikutin aja deh. Ayo kita ikutin yuk. Dia pergi. Yuk. Woi, berhenti lu, denger berhenti gak sih? Lu siapa sih? Nggak mau. Karena di sini gue penasaran banget ini Dana atau Dani, gue terus pepet dia. Gue terus pepet untuk berhenti, gue ingin tahu penjelasan dia tuh Dani atau Dana. Akhirnya mereka berhenti, di situ gue sempat debat dulu sama dia dan ternyata... Mbak, itu udah ngebahayain nyawa kita berdua, tau gak sih Mbak cara Mbak kayak gitu? Ya maaf. Ya, maaf, Mbak. Saya kan udah pernah ngomong sama Mbak. Ngapain sih Mbak kemarin gitu saya? Saya cuma mau mastiin, Mas itu Mas Dana atau bukan? Mas Dana, bukan Mbak. Mas salah orang kali. Kamu selingkuh ya? Sayang. Enggak sayang. Aku gak selingkuh sama kamu kok beneran. Aku sayang sama kamu, bener. Kalau kamu gak selingkuh, gak mungkin dia mau rapot-rapot kayak gini nyusulin kita. Tuh Mbak, dengerin Mbak. Saya cuma mastiin Mas itu Mas Dana. Bukan Mbak. Mbak kalau nggak percaya nih, saya ada KTP. Nih, kamu percaya? Baca Mbak. Apa jangan Mas ganti nama ya? Tuh kan mulai ngaco dia. Udah deh Mas, sebenarnya kenapa sih? Jadi bener kan Mas selingkuh? Sayang, aku nggak selingkuh. Mbak, tolong jelasin dong, gimana sih Mbak? Ya maaf deh, Mbak. Karena di sini istrinya Dani salah paham, dikiranya Dani yang selingkuh sama Dwi, akhirnya gua ajak dia, bujuk dia untuk ikut sama gua buat ngejelasin semuanya. Maaf juga nih ya, Mas ikut saya aja deh. Mas ketemu sama klien saya yang mirip Mas. Namanya Abang deh. Udah deh Mas, biar jelas, udah ikutin Udah, aja langsung deh. aja kita tahu. ikutin Biar gue kita ya, tahu deh. selalu ikutin gue biar jelas semuanya. Iya oke. Saya juga terima telepon dari Risa yang mengabarkan kalau kata Risa, benar mereka kembar. Tuh dia berhenti di sini ngapain ya? Mobil hitam tersebut berhenti di depan sebuah rumah makan. Dia turun kayak ingin membeli minuman atau apa. Pas saya langsung berpikir, oke, masukin penggoda kita, pura-pura dia boncengan sama orang kita juga, ribut, pura-puranya mereka suami istri, ribut di depan atau di belakang mobilnya cowok ini, yang kita nggak tahu Dana apa Dani. Apa sih Mas? Oke, pura-pura ribut aja terus, pura-pura ribut. Oke, kita nggak tahu nih ini Dana apa Dani. Yang jelas mereka kembar, karena Risa ngasih kabar kalau dia juga ngikutin tadi kan. Kita nggak tahu nih ini Dana apa Dani. Yang jelas mereka kembar, karena Risa ngasih kabar kalau dia juga ngikutin tadi kan. Tinggal. As motor. Mbak. Oke, kita lihat. Ya, dia kepancing apa enggak? Dia sih ini masih masuk akal sih, karena dia nolong orang yang. Oke, lo mainin aja, lo pura-pura curhat. Licik banget. Berani sama perempuan. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok, Mas. Bentar ya. Nih, minum buat kamu.
minum aja nggak apa-apa. Makasih ya. Ya. Nggak apa-apa kan kaki kamu? Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, udah mendingan. Kasihan banget cewek sejati kamu kena kotoran di jalan. Kenalan ya. Nama aku Ocha. Aku Dan. Dan Iya, dan siapa? siapa mas namanya? Panggil aja Dan. Jadi kita nggak tahu nih Dani apa Dana ya? Kayaknya Dana deh mas. Panggil aja Dan pokoknya. Itu suami aku Nama mas. aku Dan. Tadi cowok itu siapa? Itu suami aku mas. Suami? Kok gitu ya, kasar gitu ya sama kamu? Aku nggak tahu. Aku juga gitu mas. Di sini posisinya dia tuh udah bohongin aku. Sayang banget ya, cewek sejati kamu disia-siain gitu aja. Kalau aku jadi suami kamu, mungkin aku bisa banggain kamu. Mas bisa aja ngomong-ngomong. Oh ini ngomong tanya, Makanya aku kan dilepas nih. Oh iya. Bener nih ya, kalau aku dapat cowok yang tadi itu wajah, gua habisin. Yaudah, masuk yuk. Nggak usah mas, di sini aja. Banyak cowok-cowok yang ngeliatin kamu nih. Nggak apa-apa mas, di sini aja udah. Udah, yuk masuk, yuk. Udah di sini. Oh, jangan mau, karena kalau masuk ke dalam kita susah ngambil kamera. Dingin, Jangan, Cak, jangan, ada AC. Cak. Ayo, masuk yuk. Gini, waduh ditarik. Kamera satu, dua dong, turun, ngambil dari sela-sela aja. Turun. Suka kopi. Kenapa emangnya? Kamu tau gak, kopi-kopi apa yang bikin indah? Kopi apa coba? Kopi mocha. Oh mau kah? Mocha kamu jadi pacar aku. Punya ATM? Punya. Apa namanya? Kenapa? Bang apa? Banget sih. Bang apa kamu? Kepo banget. Kamu tau gak, bang apa yang bikin bangga? Banggain kamu. Oh iya, tadi kamu kenapa sih sampai ribut kayak gitu, sampai ribut di jalan gitu? Gak malu apa? Ya gimana ya? Jadi suami aku tuh bohongin aku. Jadi sebenarnya dia tuh kembar. Iya, dia tuh kembar dan kembarannya tuh jahat banget, bikin aku sakit hati terus. Gue tanya, kenapa sih kok gitu? Kamu kenapa? Kok jadi kamu yang tegang? Gak apa-apa. Muka kamu kok jadi beda begitu? Dan aku nggak nyinggung perasaan kamu kan? Nanya yang lain aja. Gak penting juga. Ya udah. Dia ngalihin pembicaraan. Berarti ini menghindar dia membicarakan soal kembar nih. Jangan-jangan emang ini Dana nih. Sebenarnya nama kamu tuh Dan siapa sih? Masa cuma Dan doang? Nggak mungkin kan? Kalau kamu pengen tahu nama aku aslinya, nama panjangnya, Siapa coba? nanti kalau udah di undangan. Undangan. Emang kamu mau jawab sih mas? Kita ada di tempat ya mas. Undangan kita berdua. Kamu jawab nama dia Dana. Nanti kamu bakal tahu siapa nama panjang aku. Kamu tahu nggak? Apa sih mas? Aku tuh kalau ngeliat kamu, ingin cepet-cepet keluar. Hah? Apa yang mau keluar? Aku pengen keluarga aku ketemu sama keluarga kamu. Mau ya, mau ya. Atau punya pacar, dia nggak mau. Ibuku nggak suka sama pacaran. Mas, pasti yang dimaksud ini tuh aku mas. Karena ibunya kan memang gak setuju sama hubungan aku sama dia mas. Mas, Ya? sebenarnya aku tuh lagi hamil mas 3 bulan. Cuman aku bingung, nggak tahu kenapa suamiku kayak gitu sama aku. Kalau aku jadi suami kamu nih ya, aku gak bakalan ninggalin kamu. Aku lebih rela ninggalin pekerjaan aku demi nemenin kamu setiap hari. Mas Dana tuh jahat banget sih mas. Itu kan beda mas, kamu bukan suami aku. Ya udah, tinggalin aja suami kamu. Tinggal putusin, tinggal cerai. Terus kamu sama aku. Terus gimana sama janin yang ada di kandunganku mas? Ya udah nggak apa-apa, aku terima kamu apa adanya. Walaupun itu bukan kandungan dari aku pengen bahagiain kamu.
yang ngebesarin anak yang ada dalam kandung kamu. Bohong. Kalau dia gitu kenapa dia ninggalin aku, Mas? Pakai pura-pura Pura-pura meninggal. meninggal. Nah, tapi tunggu. Kamu kok bisa berantem di belakang mobil aku gitu ya? Tuh, dia kayaknya curiga deh. Dia ngeliat-liat terus, liat-liat ke kanan kiri Nggak loh. tahu, Kamu Mas. hati-hati kamu, ada kamera jangan sampai. Aku juga bingung, nggak tahu Kelihatan kamera. kenapa tadi tiba-tiba suami aku seperti itu ke aku. Jengkelin yang suami kamu. Tapi kamu kesini nggak disuruh siapa-siapa kan? Disuruh siapa sih, Mas? Nggak ada disuruh siapa-siapa. Kan Mas tadi udah lihat sendiri kalau saya lagi berantem sama suami saya. Kenapa, Mas? Enggak. Lupain. Kita tes. Apa yang lo ketahui tentang suami lo yang lo tahu? Mas Dana itu paling gak suka seafood, Mas. Terutama udang. Dia Kenapa? paling alergi. Oh, alergi. Pasti kalau makan udang dia nggak akan mau. Iya, nggak akan mau. Tanya, Mas, mau nggak temenin? Aku lagi ngidam seafood nih. Mas. Iya. Aku tuh sebenarnya sekarang lagi ngidam banget. Kenapa? Iya, aku lagi pengen makan seafood, Mas. Lagi ngidam udang. Udang. Aku juga suka makan udang. Kenapa? Cuma makan. Ini bukan Mas Dana, Mas. Kok Mas Dana nggak akan mau makan udang, Mas? Jadi ini menurut lo ini kembarannya? Pasti itu kembarannya, Mas. Oke, gini. Kita tanya apa lagi? Oh iya, Mas. Dia paling suka lagu Kehilangan dari Roma Irama, Mas. Oh iya. Kehilangan, Romero. Oke, Mas, lagu favorit Mas apa? Oh iya, ya tanya nggak? Boleh banget. Kamu lagu favoritnya apa sih? Kamu mau tahu lagu favorit aku apa? Ini lagu favorit yang dulu yang sama mantan pacar aku, yang nggak disetujuin sama ibu aku. Kamu mau denger? Mau lah, mau banget. Betapa hati rindu. Mas, kan lagu kita berdua, Mas. Emang lagu ini, Roma Irama ini. Duhai Berarti itu Mas Dana dong, Mas. Ku ingin engkau di sini. Gimana? Bagus nggak lagi? Suaranya enak banget. Masa? Iya. Kau bohong kali. Bagi dik ya. Mau aku simpan. Oh disimpan. Kerupuk ini akan menjadi saksi buat pertemuan kita di sini. Akan aku simpan seumur hidup aku. Tapi kan Mas, kerupuk ini kan bakalan basi di situ. Gak apa-apa. Demi kamu, walaupun basi. Yang penting cinta aku ke kamu gak bakalan basi. Kamu bisa aja sih ngomongnya. Bentar ya. Kamu tunggu sebentar ya. Gak lama Risa datang masuk bersama. Ya ini kita nggak tahu nih ya, Dani apa Dana dan wanita yang kita lihat kemarin. Mereka malah ribut berdua nih. Kamu jelasin dong ke aku ini ada apa tuh kan? Ini cewek yang kemarin ya? Oh, jadi benar selingkuh. Saya yang dengerin garis. Aku nggak selingkuh bener, sumpah. Enggak, udah, aku gak percaya. Ngeliatin mereka berantem, kita nggak lihat kalau di tempat penggodaan laki-laki ya kita nggak tahu Dana atau Dani itu pergi. Ocha nyamperin kita. Aku nggak tahu bener sayang. Udah deh, udah. Lu gimana sih sayang? Sayang. Nah, ini cewek siapa lagi? Kok jadi banyak cewek gini sih? Awalnya kamu urusin Sayang. Mas, Dana pergi Mas. Hah? Iya dia kan dia. Yang ini jadi Dani, Risa ikutin. Risa ikutin. Mas, Risa ikutin. Danu kan nama Mas siapa sebetulnya? Coba duduk. Mas, saya nggak bohong. Mas, saya Dani, Mas. Hah? Ini Dani. Oh jadi itu udah pasti Dana. Kamu punya kembaran. Oke, Ocha masuk ke mobil sebelah, Cak. Mas, tolong tanggung jawab dong, Mas. Ya, itu siapa tadi? Itu siapa? Itu istri saya, Mas. Oh, jadi itu istri kamu. Nama kamu Dani. Iya, Mas. Kamu punya kembaran namanya Dana. Iya. Kamu nggak tahu kalau Dana kembaran kamu punya istri ini? Nggak tahu sama sekali. Beneran, ini siapa sih, Mas? Aduh, kayak gini deh. Risa. Aduh.
Tolong hubungin Risa dong, dia suruh share live location. Bisa berjalan yuk, berjalan yuk, berjalan yuk. Jalan. Ternyata bener mas Dana belum meninggal. Iya, lo dibohongin. Aku lagi hamil mas. Dia tega banget sih ngelakuin itu. Kok kamu nggak pernah cerita sih sama aku? Aku nggak tahu mbak, apa-apa dari mbak tuh. Lo Dani namanya ya berarti? Iya saya Dani. Saya juga nggak tahu mbak kalau mbak udah nikah sama Mas Dana. Malahan ya, gara-gara masalah ini, saya jadi ribut sama istri saya. Mbak tahu kan istri saya tadi pergi setinggal saya? Iya, sorry. Karena kita nggak tahu, karena kita dari tadi masih bingung. Kamu tuh Dana apa Dani? Harusnya kamu bilang aja, ya Tapi kan? kan tadi saya udah jelasin mas. Iya, tadi kan. Udah nanti masalah istri kamu kita tanggung jawab deh. Nanti kita aja ngobrol deh. Bener ya mas? Iya, udah. Oke. Di sini gue disuruh Mas Uya untuk ikutin Dana. Dan ternyata Dana berhenti di sebuah rumah. Dia berhenti. Oh dia masuk rumah ini kita. Tapi itu dia turun dari itu berarti ada supirnya di dalam mobil. Iya itu supirnya. Udah kita deketin aja deh biar kita tahu. Sini Po. Tuh. Itu cewek siapa lagi? Itu kan cewek yang kemarin di kantor. Ada hubungan apa dia sama Dana? Gesturnya sih mesra banget. Dia masuk ke rumah berdua. Terus kita nggak bisa ngintai. Ya kita nggak bakal dapat informasi apa-apa dong. Mereka masuk ke dalam. Gak lama ibunya Dana datang ke rumah itu. Itu kan mertuanya si Dwi kan? Dia ngapain? Dia ke rumah ini. Wah, cewek itu namanya Fani. Wah, dia manggilin nama Fani dari tadi. Wah, cewek barusan yang keluar. Yang gue bingung di sini, ada hubungan apa Dana sama ibunya sama cewek yang kemarin di kantor? Dia masuk. Wah, ini gimana dong kita mengintai? Oke, gue telepon Mas Uya aja deh. Halo Risa, iya Riz. Wah, Mas Uya. Iya, kita menuju ke Sherlock lo. Iya, lo terus saya. Oke. Ya, kita menuju ke sana kok. Itu tadi Sherlock location-nya tadi, share live location tadi. Tiba-tiba Agung datang. Itu cowok yang kemarin dia ngapain ya? Kok ibunya Dana kenal sama cowok itu? Ibunya sama selingkuh gitu, Kok ibunya ngasih uang sih? Wah, ini sih udah nggak bener nih. Ini pasti dia sekongkol. Gak lama gue ngintai, Mas Uya datang dan akhirnya gue gabung sama Mas Uya. Tuh Risa. Iya, langsung sampai dia. Mas Uya. Wah, ibunya Dana kesini. Di mana? Ini rumah yang pagar itu. Ada siapa aja sih itu? Itu ada Dana sama cewek yang kemarin di kantor. Oh, itu cewek yang ngaku-ngaku suaminya meninggal juga. Iya, Ada di sini. Ada di sini. Tapi sama Dana maksudnya. Sama Dana. Terus sama siapa lagi? Sama Dana tadi nggak lama cowok yang itu juga datang ke sini. Oh, yang dia mana? Yang ngomong kalau suami lo udah meninggal. Agung. Iya, level itu. Iya, betul. Oh. Sekongkol berarti. Sekarang dia Ada masuk cewek, dalam. ibunya. Dan ibunya tadi ngasih uang ke Agung itu, Mas. Rumah ini. Iya, rumah ini. Kamu ngapain sini lagi? Ini siapa lagi? Kamu ngapain lagi? Ini apa nih kamera? Bolak-balik aja. Tuh, kan. Tuh, yang kemarin di siapa? Nah, Kalian keluar, masuk semua orang.
Ternyata memang bener-bener saya ngelihat mereka berdiri kembaran. Mas, Kamu ngapain di sini? Aduh, lagi jangan tinggal kamu. lo jangan. Kamu ngapain di sini? Aduh, lagi jangan tinggal kamu. Lo jangan. Bang, sekarang gua tanya sama lo. Lo di mana sih siapa? Kata gua iya. Lo di mana ya? Lo cewek kemarin. Lo, ini nanti istri gua, ngerti nggak? Keluarga gua, lo tahu nggak apa? Uang kayak gini, gua dipaksa sama ibu. Lo sama ibu, Hah? bu. Apa kamu bilang? Kamu terpaksa nikah sama aku. Iya. Kamu udah suruh aku bohong sama ibu. Oh lo ngibul dari kemarin kan? Ya, lo sok nangis-nangis, sok bilang kok kali kong sama lo kan? Hah? Sama Agung kan? Sama ibu juga kan? Ternyata wanita yang kemarin mengaku adalah istri dari korban kecelakaan kapal tenggelam sudah menikah dengan Dana. Kamu nggak mikir, aku tuh lagi hamil anak kamu. Tapi aku udah jalan pekerjaan. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Aku baru ke rumah. Setelah kamu cerita sama aku, apapun yang terjadi sama kamu, kamu harusnya cerita sama aku. Oh, tadi ibu juga kan bayar Agung di sini kan? Oh, jadi tadi kalian dari tadi tuh ngikutin Akada ya? Kamu pikir kalau nangis, aku jadi kasihan sama kamu? Enggak. Bu, aku lagi apa? Aku lagi Ibu kamu tahu sama kamu. Kamu ngapain sih? Kamu ini Itu ibu, Bu. Aku nggak pernah ngerestuin kamu nikah sama Dana. Istri kamu. Sana kalian. Tapi aku dirayu sama ibu. Nikahin kamu. Yang bikin kita kaget lagi, Dana cerita kalau dia kawin dengan wanita itu terpaksa. Loh, kok terpaksa? Dia bilang, Aku minta maaf ya. Aku ngelakuin kayak gini. Itu semuanya karena ibu. Dan aku dipaksa untuk nikah sama dia. kenapa lo mau? Lo kan laki-laki. Gimana anak Kita, Mas. Iya, ini semuanya butuh Terus bagian gimana dengan aku, Mas? Jadi selama ini kamu bohongin ibu ya? Ibu nggak pernah setuju kamu nikah sama dia. Ibu nggak pernah memberikan restu. Kamu ini gimana sih? Ternyata kalian berbohong ya di belakang ibu ya. Anak kurang ajar kalian. Kayak maafin aku ya. Berarti kamu Lo denger ya kata-kata ibu? Apa sih mau lo? Ha? Ibu udah bilang sama lo. Jadi ibu apaan? Lo ingkar? Lo nikah sama dia? Diem. Bisa kecampur. Gue ada lo, Lo denger? Dan gua kata lo. Biar gue tahu. Lo gak berhak ngatur gue. Ini buku ya? Boleh juga kan? Aturan dari ibu. Terus bilang kata lo. Dan gue udah gede. Dan gak seharusnya buat perlakuan seperti ini. Gue janji sama ibu. Katanya mau bagi dia. Apaan? Ini apaan kayak gini nih? Masalah? Mas, kamu sekarang kamu pilih aku atau dia, Mas? Kamu pilih aku kan, Mas? Jawab, Mas. Aku bingung. Pilih aku, Mas. Mas, kamu pilih aku kan, Mas? Bukan pilih dia. Ibu hati aku sakit, Bu. Kamu bilang Hati aku sakit. sakit, Bu. Kamu nih. Udah, jangan, kamu udah. Saya minta maaf ya Bu ya. Dana lebih mencintai Dewi daripada Fani Bu. Dana nggak apa-apa udah kehilangan pekerjaan, nggak apa-apa Ibu. Dana, aku gak mau kehilangan. Dia perusahaan Ibu. Dan lo juga kepengen kan jadi manajer. Jadi gua minta maaf. Maafin Dana Bu ya. Tinggal kamu, Mas. Minta maaf ya sayang. Kita balik ke rumah ya. Rumah?
anterin Jangan pulang. pernah balik ke rumah ibu lagi ya. Gue anterin pulang. Dana. Ternyata kita baru tahu kalau Dana sebetulnya sangat mencintai istrinya Dwi, tapi dia bingung karena dia tidak punya kerjaan lagi. Dia terpaksa harus menuruti kemauan ibunya karena dia dijanjikan jadi manajer di pabrik ibunya.